Hey, apa kabar? Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengenal transformasi Z dan aplikasinya untuk bidang teknik elektro. Jangan lupa juga untuk mengerjakan kuis ya di akhir perkuliahan. Selamat belajar. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat dasar dari transformasi Z. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat dasar dari transformasi Z, kita akan belajar salah satu contoh jika misalnya kita punya satu fungsi diskrit dengan yang disampling pada interval T. Jadi kemarin sebelumnya kita sudah belajar mengenai ketika suatu fungsi dalam domain Z itu ditransformasikan, maka fungsi tersebut adalah Z itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 dikali X K T dikali Z pangkat min K, di mana T ini adalah sampling intervalnya. Ini adalah sampling interval. Oke. Nah, misalkan kita punya sinyal Ft itu adalah E pangkat min T UT. Seperti itu disampling pada interval T. Maka apa transformasi Z-nya? Maka kita bisa lihat menggunakan fungsi ini bahwa XZ itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tidak hingga X K dikali T dibagi Z pangkat K. Nah, sebelum itu kita harus cari apa fungsi dari ini dulu, fungsi dari XKT, di mana kita harus membuat sequence hasil dari sampling dari fungsi dalam fungsi kontinunya ke fungsi diskritnya. Yaitu kalau kita sampling fungsi KT-nya itu sama dengan F0, Ft, F2T dan seterusnya. Maka kita bisa lihat untuk F0 nilainya adalah 1, Ft sama dengan E pangkat min T, E pangkat min 2T, dan seterusnya sampai E pangkat min N dikali dengan T. Oke, ini adalah fungsi samplingnya. Sehingga kita udah tahu fungsi ini, maka kita bisa lihat dia menjadi seperti ini. Sigma dari K sama dengan 0 sampai tidak hingga E pangkat min K dikali T dibagi dengan Z pangkat K. Atau kita bisa tuliskan seperti sigma K sama dengan 0 sampai tidak hingga E pangkat min T dibagi dengan Z pangkat K. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa fungsi ini menjadi Z per Z min E pangkat min T. Oke, di mana nilai mutlak dari Z itu harus lebih besar dari E pangkat min T. Oke, ini adalah contohnya. Kemudian kita beranjak ke sifat-sifat transformasi Z. Yang pertama adalah sifat linearitas. Yang pertama adalah sifat linearitas. Di mana jika kita punya suatu sequence atau deret X dan XY, kemudian kita transformasikan Z, atau seperti ini ya, kita transformasikan Z dari A, X,
Ini sekuensnya XK ditambah dengan beta YK itu sama dengan A dikali transformasi Z dari XK ditambah beta kali transformasi Z dari YK. Tahu sama dengan A dikali hasil transformasinya kan XZ ditambah beta kali YZ. Oke, ini adalah sifat linearitas untuk transformasi Z. Kemudian berikutnya adalah teorem pergeseran ya, Versif property atau teorema pergeseran. Teorema pergeseran bahwa jika kita punya misalnya satu sequence YK itu sama dengan XK min K0, di mana K0 ini adalah jumlah delay-nya, jumlah step delay-nya. Misalnya K0 misalnya sama dengan misalnya K0 itu sama dengan 2 dan seterusnya. Maka kalau K0 sama dengan 2, maka YK kita notasikan sebagai X dikali K min 2. Sehingga kita punya Y0 itu sama dengan X min 2. Kemudian Y1 sama dengan X min 1. Karena K-nya kita ganti sama dengan 1 ya. Y2 itu sama dengan X0 dan seterusnya. Sehingga dari definisi awal, jika kita punya fungsi tadi sequence YK, kita transformasikan Z adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai tidak hingga YK per Z pangkat K. Ini sama dengan sigma dari YK-nya tadi kita gantikan geser ya. Jadi XK min K0. Jadi kita ganti YK-nya menjadi XK min K0. Jadi ini XK min K0 dibagi dengan Z pangkat K. Maka sama dengan sigma, kalau kita ganti P itu ini K-nya sama dengan 0 ya. Jika mulai K sama dengan 0, jika P-nya itu sama dengan min K0, kita mulai dari min K0, maka ini menjadi XP per Z pangkat P plus K0, di mana P itu sama dengan K dikurangi dengan K0. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan, kita uraikan lagi Laplace dari YK atau transformasi Z dari YK itu sama dengan kan sigma dari P sama dengan min K0 sampai tidak hingga XP dibagi dengan Z, tadi P plus K0 ya. Jadi kalau P plus K0 berarti
K itu kan sama dengan P plus K0 ya. Jadi ini Z pangkat P. Oke, sorry, sebelum ke situ mungkin kita kembali dulu. Kita mulai dari P sama dengan min K0, Z di pangkat P plus K0. Oke, setelah itu kita ganti P plus K0-nya menjadi K, sehingga kita bisa keluarkan sama dengan sigma dari P sama dengan 0. Ini karena XK itu merupakan sequence yang terus-menerus ya, sehingga kita bisa nyatakan, kita bisa mulai dari P sama dengan 0 sampai tidak hingga XP dibagi dengan Z pangkat P plus K0. Oke. Jadi ini kita mulai dari ketika XP-nya itu sama dengan 0, untuk P kurang dari 0, maka kita bisa nyatakan P-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan 1 per Z pangkat K0 dikali dengan sigma dari P sama dengan 0 sampai tidak hingga XP per Z pangkat P, atau sama dengan 1 per Z pangkat K0 dibagi dengan XZ. Jadi untuk properti kedua, kita bisa samarikan bahwa transformasi Z dari X K min K0 itu sama dengan 1 per Z pangkat K0 dikali dengan Laplace XK. Oke, demikian. Hai, gimana tadi materi mengenai pengantar transformasi Z? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Jangan lupa ya untuk mengerjakan kuis di akhir dari perkuliahan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat belajar.